Selamat sore semuanya. Selamat datang di MCC Tepi Sabin. Sebelumnya perkenalkan, saya Hilmi, staf bicara FKI Rembuk. Eh, berterima kasih kepada semua yang telah hadir pada sore hari ini yang cukup panas ini. Saya izin untuk membuka kegiatan yang akan berlangsung sore hari ini. FKI Rembuk merupakan salah satu program dari Festival Kebudayaan Yogyakarta tahun 2024 yang berwujud diskusi tematik dalam berbagai tema. Dan pada kesempatan kali ini, FKI Rembuk Wicara yang keempat akan berfokus pada isu-isu berkait tentang seni, khususnya seni rupa, dengan tajuk Selisih Benda, Seni, Pengetahuan, Praktik, dan Nilai. Untuk memulai dan membuka kegiatan pada sore hari ini, saya akan sedikit memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Yang akan menjadi moderator pada kesempatan sore hari ini adalah Mas Hendra Himawan. Mas Hendra Himawan adalah seorang kurator Museum Tumurun Surakarta dan juga penulis seni yang tertarik pada aspek sejarah dan praktik wacana seni rupa di Indonesia. Beliau saat ini menjadi konsultan kurator untuk Museum Istana Kepresidenan Republik Indonesia dan dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta. Untuk memulai diskusi pada sore hari ini, saya serahkan kepada Mas Hendra untuk memulai. Terima kasih Mas Hilmi. Wow, tepuk tangan semua. Terima kasih, saya merasa terhormat untuk berdiri di hadapan rekan-rekan semuanya dalam gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta 2024 dalam program Wicara ya, dalam program Wicara pada sore hari ini di MCC Tepi Sabin. Oke, di Tepi Sabin. Selamat sore teman-teman. Ini juga live di Instagram atau YouTube? YouTube live ya. Oh ya, selamat sore juga buat teman-teman yang menyaksikan di media digital. Pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan atau kita akan ngobrol-ngobrol sore ya perihal tentang bagaimana objek benda dalam pusaran dalam kisaran pengetahuan, praktik maupun nilai yang sejauh ini memang berdekatan dan beririsan atau menjadi fokus utama dalam praktek dunia seni rupa seperti itu. Baik, untuk menyingkat waktu, pada hari ini kita akan ada 3 pembicara yang tentunya merupakan pakar-pakar di bidang masing-masing yang tentunya menjadi sangat penting kehadiran mereka untuk berbagi pengetahuan, pemahaman, pandangan, perspektif dan memperkaya pemahaman kita ya tentang praktek seni rupa khusus dalam lingkup kebudayaan secara menyeluruh. Untuk yang pertama saya akan panggilkan beliau Pak Daud Aristanudirjo, monggo langsung dulu. Terus kemudian yang kedua Mbak Tita Ruby selaku seniman. Terus kemudian yang ketiga Mas Sujud Hartanto. Oke. Mohon izin saya duduk menyertai mereka para narasumber. Monggo Pak Daud di situ, nggih. Mbak Tita dan Mas Sujud ada di sini. Format diskusi kita hari ini akan sedikit santai ya. Jadi wicara kita ini akan berkisar tentang tadi saya bicarakan, sudah saya sampaikan tentang benda, tentang objek. Tentunya dalam konteks seni rupa adalah medium seni gitu ya, medium seni rupa yang tentu kaitannya dengan aspek materialitas juga. Terus kemudian di sini kita akan mendengarkan paparan dulu dari ketiga narasumber. Kita akan melihat di sini nanti Pak Daud akan berikan wawasan pada kita perihal bagaimana sebetulnya benda, dalam tanda kutip benda, objek yang selama ini kita pahami, kita
lihat, kita saksikan, baik itu merupakan objek-objek yang kita namakan objek-objek budaya gitu dari sudut pandang arkeologis, terus kemudian juga secara tangible maupun intangible sebagai pusaka warga gitu. Karena ini juga menjadi semangat dari FKY tahun ini Umpak Buko gitu, untuk kemudian melihat lagi kepada akar, melihat pemahaman pada objek-objek yang kemudian memberikan sekian banyak nilai dan menjadi pusaka dalam tanda kutip untuk melandasi pandangan filosofis maupun praktek-praktek kultural yang ada di masyarakat, yang nanti melalui paparannya Pak Daud akan memberikan pemahaman kepada kita secara mendasar bagaimana sebetulnya posisi benda ataupun objek, baik itu arkeologis maupun objek yang populer, dalam konteks ini adalah seni rupa, pada konteks hari ini dalam keseharian, dan tentunya juga bagaimana sebetulnya kita memahami nilai dan pusaran-pusaran nilai yang berputar pada yang berkisar pada objek-objek tersebut. Terus kemudian juga nanti Mbak Tita Ruby akan menceritakan tentang pengalaman beliau sebagai seniman kontemporer ketika berhadapan dengan material, dengan objek, terus kemudian juga bagaimana sebetulnya praktek lintas disiplin yang kemudian digunakan, ataupun perspektif lintas ilmu pengetahuan gitu ya, lintas praktek yang kemudian digunakan untuk praktek-praktek kesenian beliau. Nanti kita bisa sharing bersama-sama. Terus kemudian Mas Sujud Dartanto nih nanti akan bicara, ini kalau dari tornya kita agak sedikit melenceng Mas kaitannya dengan ekonomi kreatif. Namun menurut saya kita tidak memahami dalam konteks ekonomi kreatif yang semua marketable gitu ya, mestinya affordable dan marketable gitu. Tapi saya melihat mungkin bagaimana sebetulnya posisi objek secara material gitu, fisik gitu, terus kemudian segenap praktek ekonomi maupun praktek kreatif yang berputar di antaranya, terus kemudian juga menilik kepada kondisi hari ini ketika semua menjadi digital ya Mas, gitu ya. Apakah kemudian material fisik gitu kemudian mempunyai perubahan nilai gitu ketika berhadapan, ketika semua sudah decoding menjadi algoritma, dan bagaimana kemudian kita memahaminya gitu, bagaimana kita berhadapan dan memperlakukannya. Saya kira pengantarnya adalah seperti itu teman-teman semuanya. Nanti akan lebih menarik ketika sudah ada paparan dari narasumber. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan ya satu persatu ya para tokoh dan narasumber yang ada di sini, karena waktu, dan saya kira nanti akan lebih banyak didiskusi. Nanti kita akan tahu nanti bagaimana sebetulnya kedalaman dan keluasan gagasan maupun praktek dari para narasumber. Seperti itu. Terus mungkin untuk yang pertama kita mulai paparan dari Pak Daud dulu ya Pak. Iya, yang ada slide PowerPoint-nya. Yang ada slide PowerPoint-nya ya, sudah disiapkan baik. Benda pusaka. Pak Daud adalah, saya bilang pensiun Pak, pensiunan berarti. Iya. Oke. Pak Daud Aristonudejo adalah seorang arkeolog ya. Beliau adalah pakar arkeolog, terus kemudian banyak melakukan penelitian arkeologi di berbagai tempat di Indonesia dan di luar negara. Merupakan tim cagar budaya nasional, terus kemudian menjadi tim ahli untuk Indonesia pada World Heritage Committee UNESCO. Beliau adalah perwakilan UNESCO untuk Indonesia. Terus kemudian menjadi anggota Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya, monggo Pak Daud. Oke, aman ya? Aman, oke. Iya. Baik, monggo Pak Daud. Aman, monggo Pak. Iya. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Enggak apa-apa. Oh. Iya.
Jadi memang dalam sebetulnya saya juga pengen mendengar terlebih dahulu dari konteksnya, tapi nggak apa-apa karena ini sudah diminta untuk awal ya. Ya hanya memang konteksnya itu saya hanya berbicara masalah yang berkaitan dengan pemahaman tentang benda pusaka. Ya, artinya itu teks yang konteks yang ingin yang diminta untuk saya bicarakan sehingga saya lebih fokus pada ini. Nah, pusaka itu dalam hal ini saya terjemahkan sebagai heritage, ya, heritage. Dan memang kalau heritage itu tidak selalu seperti yang dibayangkan orang itu menjadi harus kuno. Ya, selama ini kan selalu begitu. Tadi juga di awal pembicaraan kami juga sekarang itu ada arkeologi kontemporer. Ya, memang arkeologi itu bicara tidak hanya masalah material di masa lalu, tetapi juga di masa sekarang itu sudah lama dari seperti itu. Ya, bahkan ada arkeologi tentang sampah dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita dalam konteks ini juga saya memberikan tanda petik pada benda karena di dalam Tor yang saya terima itu benda dipahami tidak hanya sebagai substans, ya, materi, tetapi juga ada unsur yang intangible dan tangible-nya. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya benda ini adalah sesuatu yang menurut saya sesuatu yang terindra. Ya, yang bisa ditangkap oleh indera, baik itu perilaku kita, ya, bisa kita lihat, bisa kita raba dan sebagainya, itu bisa sifatnya tangible dan bisa intangible begitu. Ya, nah kalau kita bicara tentang pusaka, maka satu hal yang penting itu pusaka bukan benda biasa. Ya, berikutnya, ya, jadi pusaka itu mempunyai paling tidak aspek yang bersifat pusaka pribadi, ya, kepemilikannya, atau yang dipandang secara pribadi, ada yang dipandang secara komunal. Itu. Yang kedua itu adalah masalah kekuatan. Ya, kalau kita bicara masalah pusaka itu selalu ada unsur kekuatan. Karena kalau tidak ada unsur kekuatan itu artinya bukan dianggap sebagai pusaka, hanya hal yang biasa saja. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah masalah konteks. Ya. Nah, kalau tadi kekuatan itu bisa macam-macam, kekuatan sosial bisa menggerakkan sesuatu, ya, menghadirkan perilaku tertentu, ya, kekuatan magi, ya, orang banyak yang percaya bahwa keris ini mempunyai kekuatan yang lebih, misalnya pusaka. Ya, ada juga kekuatan ekonomi, dia mempunyai daya beli yang tinggi sehingga dia dianggap pusaka. Ya. Dan juga tentu saja adalah estetika. Nah, nanti yang paling banyak berkaitan tentu saja adalah masalah estetika, walaupun estetika itu adalah nanti juga masalah konstruksi, ya, konstruksi dalam pikir kita. Nah, kalau kita bicara masalah konteks, karena seringkali kita bisa melihat bahwa pusaka itu pada satu saat bukan apa-apa sebetulnya. Dia disimpan saja di almari, tidak ada gunanya, tetap saja di situ gitu kan. Baru pada satu saat, pada saat-saat tertentu dia akan menjadi pusaka. Ya, konteksnya. Nah, ini. Dan setiap saat itu bisa berubah. Nah, setiap zaman kadang-kadang berubah. Yang dulu dianggap pusaka, sekarang barangkali tidak dianggap pusaka lagi. Nah, ada konteks seperti itu. Ya. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, ya, berikutnya, kita kalau bicara secara formal, dalam konteks Indonesia itu, ternyata pusaka itu diatur. Gitu. Nah, ini, ya, diatur. Karena dianggap merupakan sesuatu kekuatan yang penting dalam masyarakat sehingga dia perlu diatur, negara perlu ikut campur. Ya. Masyarakat pun kadang-kadang perlu ikut campur.
Nah ini. Nah disinilah muncul apa yang kemudian kita sebut sebagai konstruksi tadi. Ya. Mana yang dianggap pusaka dan mana yang tidak. Ya. Nah ini kalau secara definisi legal formalnya tidak akan saya bicarakan, tetapi perlu kita ketahui ada yang memang mengatur itu. Ya. Dan ini kemudian berlaku dalam masyarakat tertentu. Ya. Misalnya saja dia kemudian pusaka itu menjadi masuk di dalam birokrasi. Nah, ini berbicara masalah kemudian nanti value. Value-nya itu ternyata tidak hanya value dalam arti kehidupan sehari-hari masyarakat, tapi juga value secara legal, formal. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah ini, jadi diatur mana yang dianggap pusaka, mana yang bukan. Oleh karena itu ada kriteria selalu. Ya. Kalau mau diakui sebagai cagar budaya yang tidak lain adalah salah satu bentuk pusaka, itu harus memenuhi syarat tertentu. Gitu. Nah ini, seakan-akan di luar itu bukan pusaka. Ya, ini sekali lagi konstruksi. Juga masalah objek pemajuan kebudayaan juga begitu ada syaratnya. Maka ada semacam definisi formal begitu. Nah itu antara apa yang ada di dalam masyarakat berarti kemudian terpecah menjadi dua. Yang diperspektifkan oleh masyarakat dengan yang diperspektifkan dalam konteks formal. Ya, nah ini. Nah inilah yang kemudian nanti menimbulkan konflik sebetulnya. Tadi berkaitan dengan value. Ya. Berikutnya. Ya, jadi kalau kita bicara masalah pusaka itu ada dua unsur yang perlu kita bedakan, yaitu adalah tadi saya katakan ada wujudnya yang kita kemudian sebut sebagai atributnya. Ya, bisa kayu, bisa pohon, bisa besi, bisa macam-macam. Ya. Dan itu bisa tangible, bisa intangible. Ya. Tanah air itu juga dianggap sebagai pusaka, ya kan? Nah itu intangible, kita bisa melihat tanah air, tetapi kita nggak bisa berbuat sesuatu yang mungkin secara umum mengubah semuanya, tidak bisa. Misalnya seperti itu. Ya, ya. Dan kemudian setelah itu adalah value-nya. Ya, yaitu adalah pemikiran-pemikiran yang dibalik benda itu, yang sifatnya adalah konstruktif. Ya, sedangkan yang wujud tadi sifatnya intrinsik gitu. Kayu kita ubah menjadi sesuatu, pohon kita ubah menjadi sesuatu yang menarik. Nah itu intrinsik ya. Tetapi menarik atau tidaknya itu kemudian sifatnya konstruktif. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak menarik gitu. Ya. Nah ini nanti juga akan bisa dikaitkan dengan karya seni itu. Ya. Nah proses kurasi itu kadang-kadang adalah suatu proses ketika kita itu menentukan value. Nah value-nya itu menurut siapa? Kan begitu. Oleh karena itu akan terjadi proses yang kemudian kadang-kadang masyarakat merasa tidak terwakili walaupun benda itu sebetulnya berasal dari kelompok mereka. Nah, misalnya saja kita menampilkan pameran orang Baduy ya. Hasil-hasil budaya orang Baduy. Tetapi karena dikurasi, ternyata ketika orang Baduy melihat pameran itu dia tidak puas. Enggak seperti ini di dalam masyarakat. Nah ini terjadi kesenjangan nilai. Ya. Nah ini yang kadang-kadang kemudian terjadi semacam reduksi atau pembiasan di dalam proses penyampaian value itu. Ya. Nah nanti kalau kemudian dalam teori cultural studies itu nanti ada masalah apropriasi dan sebagainya tadi. Ya, gitu. Seakan-akan mewakili mereka padahal itu kepentingan dari kurator. Sama seperti di museum. Ya, museum itu sebetulnya adalah benda-benda yang dicerabut konteks aslinya yang kemudian dipasangkan menceritakan sesuatu yang baru. Ya, itu. Jadi kemudian dia sama sekali kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan konteks yang lama.
Nah ini, jadi ada perubahan-perubahan di situ. Ya, ini. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita melihat kecenderungan manusia, ya membedakan antara material antara atributnya, materialnya, ya, dengan value-nya, maka akan terjadi semacam ini, ya. Jadi pada awalnya itu materi itu memang ada kebutuhan fisik. Yang satu itu mengarah kepada bagaimana dia sangat mendambakan substansi itu, material itu, ya. Dia ada kebutuhan fisik, ya, kepengen makan, ya, kepengen memakai baju dan sebagainya. Nah, kemudian dari situ muncullah dengan akalnya dia menjadi sesuatu cara untuk mengubah sesuatu yang sering disebut sebagai teknik, ya. Jadi ini kaitannya kemudian jadi berkembang menjadi teknologi tadi, ya. Ya, nanti saya akan memberikan contoh. Tetapi gara-gara teknologi itu kemudian mengikat kita mengagungkan teknologi sehingga akhirnya teknologi itulah yang kemudian menjadi lebih penting. Atau benda-bendanya itulah yang menjadi lebih. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut sebagai fetishisme. Ya. Yang kita dambakan itu adalah itu, ya. Kemudian ada juga yang cenderung pada ingin meniadakan atributnya, ya. Jadi mereka melihat atribut itu sebetulnya adalah sesuatu yang memang ada, tetapi kemudian mereka menempelkan saja pesan, ya. Itu menjadi simbolis, ya. Apa yang seringkali disebut sebagai epistem itu adalah cara berpikir, bagaimana dia itu memikirkan sesuatu. Benda bisa diberi makna apa saja, simbolik, ya. Nah, bahkan kemudian benda itu tidak terlalu menjadi penting lagi, ya. Mungkin akan lebih mudah contoh saja daripada terlalu teoritis. Berikutnya, ya. Ini contohnya. Dulunya kita membutuhkan alat untuk membawa sesuatu karena kita pengen bawa banyak, ya. Kemudian kita menciptakan dengan teknik tadi, menciptakan sesuatu itu adalah tempat untuk memberikan membawa sesuatu, tas katakanlah. Nah, itu. Dan kemudian dengan teknologi itu makin lama makin berkembang, ya. Tetapi karena kita itu sangat mendambakan tasnya itu sendiri, ya. Itu kemudian berkembang tidak hanya sebagai tas itu sendiri, tetapi yang dibutuhkan adalah benda-benda yang misalnya seperti itu tadi. Ada apa? Jadi yang kita butuhkan itu bendanya, bukan fungsinya, ya. Bukan tekniknya itu sendiri, tapi bendanya itu sendiri. Misalnya saja kita membeli benda-benda atau masyarakat, ya, kalau kita mungkin saya termasuk tidak mampu membeli itu gitu, ya. Tetapi ada yang khusus membeli hanya bendanya itu untuk dimiliki. Nah, itu kemudian mengarah pada fetishism, ya. Pada arah yang sebaliknya itu yang terjadi adalah kebalikannya. Ini contohnya adalah misalnya saja orang berikutnya, ya, di Borobudur, ya, itu tergambarkan bagaimana sebetulnya orang itu ingin melepaskan diri dari material, ya, menjadi imaterial, ya. Makanya di sana ada jenjang-jenjang. Awalnya adalah kamadatu, itu adalah hukum-hukum alam. Kemudian dia itu masih terikat, sangat terikat pada bentuk-bentuk benda, ya. Nah, kemudian dia mencoba melepaskan diri, ya, menjadi tidak terikat pada benda, sehingga akhirnya dia menjadi kosong. Ya, jadi itu tadi dua jalur itu yang selalu ditempuh oleh manusia. Nah, kita itu kadang-kadang berada di antara keduanya, ya, seperti yang saya gambarkan tadi pada skema tadi. Ya, nah itu. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita kalau dalam prakteknya bagaimana? Kita bisa melihat kebijakan tentang pusaka di Indonesia itu cenderung fetishisme. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena yang diselamatkan, yang dilestarikan itu kecenderungan adalah benda, ya, atau perilakunya.
tapi bukan nilainya. Sekarang kita tanya, kita tahu nggak nilai Borobudur yang sebenarnya apa? Tapi kita bisa bercerita banyak tentang keindahan Borobudur, tentang apa bagaimana ya. Orang-orang yang mengkonservasi Borobudur, yang dikonservasi adalah batunya, jangan sampai reliefnya rusak. Tapi dari mana kita tahu value Borobudur disampaikan pada masyarakat? Di mana? Nah ini. Undang-undang Cagar Budaya juga menekankan lebih pada kebendaannya. Nah itu. Otoritarian itu tadi ditentukan oleh orang-orang tertentu. Ya. Oleh karena itu ketika menetapkan itu harus ada kriteria. Dan kriteria ditentukan oleh orang tertentu. Bahkan orang tertentu itu pun harus bersertifikat. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, itu kemudian menjadi sesuatu yang pusaka itu menjadi sesuatu yang rigid. Ya. Dan formalistik. Kalau tidak memenuhi itu, ya itu namanya bukan pusaka, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini. Jadi penghargaan itu sifatnya kolonial. Artinya kolonial itu bukan berarti harus orang barat ke sini gitu, bukan. Tapi sifat kita itu kolonial, mendesak pada orang lain. Ya. Apa? Impose begitu ya. Selalu mengharuskan mereka mengikuti kita. Ya. Nah, ini juga kecenderungan kurator seperti itu kadang-kadang. Bagaimana kita kemudian ada bersifat dialogis sekarang ini di museum-museum banyak yang melibatkan masyarakat untuk menjadi bagian dari kurator, tim kurator. Jadi kurator tidak hanya satu orang, sekarang banyak orang. Ya. Karena mereka yang ingin, yang memiliki budaya itu sendiri yang mengekspresikan, bukan kurator, bukan seakan-akan kalau dulu ya, kalau benda-benda dari Indonesia dibawa ke Leiden, yang bercerita tentang benda-benda Indonesia itu adalah orang Leiden. Orang Belanda, ahli-ahli Belanda. Bahkan mereka bercerita pada kita menurut versi mereka. Nah ini. Ya, nah itu. Ya ini. Jadi seringkali terjadi konflik antara masyarakat dengan kebijakan ini. Maka masyarakat mencari jalannya sendiri. Nah itu. Berikutnya. Nah ini ada beberapa contoh ya. Bagi masyarakat, petilasan Joyoboyo yang ada di Kediri itu luar biasa. Ya. Banyak sekali orang datang ke sana, termasuk Soekarno ya. Beberapa presiden ke sana. Tetapi apakah dia dianggap sebagai cagar budaya? Tidak. Nah ini kan mengherankan. Ya. Itu. Sama juga kasus yang terjadi di Rancamaya di Jawa Barat. Itu memang bukit. Ya. Bukit yang menurut masyarakat itu sangat sakral karena dia bagi mereka disitulah tempat nenek moyang mereka. Value-nya tinggi bagi mereka. Tetapi ya ketika ada developer mengklaim tanah itu, kemudian mereka berkonsultasi dengan arkeolognya mengatakan tidak ada apa-apa di situ. Nah, sehingga akhirnya masyarakat kalah. Sekarang jadi lapangan golf. Ya. Nah, itu para budayawan mau masuk ke sana saja. Padahal itu adalah tempat tradisi mereka yang lama. Di situ mereka sering melakukan upacara. Tapi tergusur begitu saja. Hanya masalah formalistik tadi. Ya. Nah ini contoh-contohnya bagaimana perbedaan antara perspektif tadi, value tadi. Ya, berikutnya. Ya, jadi kalau masyarakat itu sebetulnya lebih menekankan pada ikatan batin. Ya. Oleh karena itu misalnya saja kita penggalian di Papua, kita menemukan rangka manusia yang masyarakat dulunya juga
nggak tahu bahwa di situ ada rangka manusianya, mereka tetap saja minta supaya itu diupacarai ketika kita harus melakukan penelitian lanjutan. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Karena bagi mereka, ya itu adalah sesuatu yang value, yang bagi kita arkeolog seringkali hanya melihat itu sebagai data. Ya. Nah, ini perbedaan pengetahuan, perbedaan nilai, ya seperti dalam tema ini. Ya. Nah, dalam perspektif yang sekarang, yang boleh dikatakan itu adalah aliran postmodernisme, sebetulnya pusaka yang dalam bentuk benda itu bukanlah pusaka itu sendiri. Ini tercermin dari pernyataan yang dikatakan oleh salah satu tokohnya, Lord Janet Smith, ya, yang mengatakan pusaka atau warisan budaya bukanlah sesuatu, ya, bukanlah benda tadi, bukan situs, bukan tempat, ya, dan juga tidak ditemukan, tetapi adalah beragam proses menciptakan makna. Nah, itu adalah warisan budaya, ya, yang terjadi dalam wujud, bisa berwujud tempat di mana suatu peristiwa ada, ya, atau kemudian dia diberi identitas, ya, diklaim, diberi identitas, ditentukan, dikelola, ya. Nah itu banyak sekali candi yang kemudian hilang karena mereka tidak diklaim seperti ini. Ya. Tetapi ada candi-candi yang kemudian juga diklaim, yang kemudian menjadi seakan-akan pusaka mereka. Jadi beda itu. Ya. Jadi bukan masalah bendanya sebetulnya, tapi pilihan apakah ini mau dilestarikan, apakah ini mau diwariskan atau tidak. Gitu. Ya. Nah ini. Nah itu saya tidak tahu apakah ini yang kemudian dikatakan pos benda. Ya. Jadi tidak terlalu penting bendanya. Ya, tidak terlalu penting bendanya itu. Tetapi adalah prosesnya bagaimana kita menegosiasikan benda itu sendiri, itulah proses warisan budaya. Ya, atau pusaka itu. Ya. Sama seperti Borobudur misalnya. Mau dilestarikan sebagai apa? Sebagai tempat pariwisata, sebagai tempat pendidikan, atau sebagai apa? Serakan batu saja? Atau sebagai karya seni? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini adalah negosiasi. Dalam kenyataan sekarang yang berhasil, ya, dalam negosiasi itu adalah pemerintah yang menentukan bahwa itu sebagai tempat pariwisata. Nyatanya sekarang dikelola sebagai tempat pariwisata. Nah ini, ya, kenyataan seperti itu. Jadi nanti kalau semua orang ditanya tentang Borobudur, Borobudur itu apa? Jawaban yang paling banyak adalah tempat wisata. Karena kita mewariskan itu sebagai pariwisata, hasil negosiasi tadi. Ya, nah ini, ya. Jadi bukan bendanya yang penting, tetapi proses negosiasinya itu. Nah ini apakah saya mempertanyakan, karena saya tidak begitu paham apa yang disebut dengan pos benda di dalam konteks ini, ya. Berikutnya, ya. Jadi kalau kemudian kita melihat dari perspektif seni rupa, ya. Jadi sebetulnya pusaka itu ada yang memang berupa pusaka yang kekuatannya justru ada pada estetikanya. Ya, itu. Ya. Nah, itu terlihat pada atributnya. Ya, baru kemudian muncul dalam konstruksi itu kemudian akan muncul pada apakah benda ini hasil karya seni atau tidak. Ya, ini. Namun pemaknaan atau konstruksi estetika itu yang berlebih itu akan menghantar pada fetisisme, karya seni rupa. Jadi orang tidak menghargai karya seni rupa itu sendiri, tetapi bendanya yang dihargai. Ya. Value dari estetikanya, bukan estetikanya yang dihargai, tetapi bendanya yang dihargai. Berikutnya, ya, apalagi kalau itu dikaitkan dengan unsur ekonomi. Ya. Misalnya contohnya saja, ya, ini Arsa Pratnya Paramita
yang dikenal sebagai Arcakendedes. Ya, ini adalah bukti yang sangat penting bagi kerajaan Singasari. Tetapi di Eropa yang dikenal adalah justru kecantikannya, estetikanya. Ya, itu. Jadi lebih dikagumi dan ingin dimiliki sebagai benda seni rupa bukan karena nilai yang sebenarnya, yaitu nilai kesejarahan. Ya, sebagai bukti dari sejarah itu sendiri. Ya. Juga ini saya ambilkan contoh dari berita ya yang baru saya baca ya. 8 perkutut paling diburu kolektor ya. Jangan mau ditukar mobil Brio sekalipun ya. Nah, berarti yang ingin dimiliki itu adalah bendanya itu. Bukan value-nya. Ya. Nah, ini sudah karena dia terlalu menghargai pada itu tadi, kekuatan estetikanya, ya. Itu gara-gara ternyata karena mempunyai apa itu semacam ring-ring itu, ya. Ya, lurik itu katanya, ya. Nah, ini di kalangan ini. Ya. Jadi itulah berlebihan. Nah, nanti kalau mati ya sudah enggak punya apa-apa gitu kan. Nah, ini adalah seperti itu. Jadi ini adalah pergeseran selalu antara value dengan substansinya, materinya. Oke, berikutnya. Ya, ini juga bagaimana melihat art itu sebagai aset sekarang itu. Artinya art itu sendiri kehilangan maknanya, yang lebih dipentingkan adalah asetnya. Sebagai benda itu. Value sebagai aset. Ya, estetikanya hilang jadinya. Padahal yang awalnya kan estetikanya. Banyak orang mengkoleksi misalnya karya Van Gogh itu. Ya, dia bangga mengkoleksi. Kalau ditanya kehebatan Van Gogh di mana, nggak tahu dia. Ya, apa cerita di balik lukisan itu? Kehebatan itu apa? Estetika apa yang ada di balik lukisan Van Gogh? Nggak bisa bercerita, tapi dia memang harganya mahal. Ya. Nah, ini yang kemudian estetika yang berlebihan kemudian mengarah kemudian menjadi fetisisme. Nah, ini terjadi pergeseran-pergeseran seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, jadi seni rupa itu bergerak secara dinamis ya di antara dua kecenderungan yang saya sebutkan tadi. Antara yang ingin mengabadikan atau lebih mendambakan pada benda dengan value. Selalu terjadi dialog ya. Selalu terjadi dialektika antara kedua itu. Nah, itu akan tergantung pada konteksnya, kuat yang mana nantinya. Ya. Nah, apakah dia akan dihargai sebagai suatu karya seni rupa atau sebagai aset akan sangat tergantung pada konteksnya. Ya. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini akan cukup menjadi bahan diskusi yang menarik ya, tetapi kalau saya melihat bahwa seperti yang saya kembalikan tadi, pusaka tadi itu banyak hal-hal yang sebetulnya lebih bersifat konstruktif ya. Artinya itu tergantung bagaimana kita itu menciptakan itu dan berdasarkan pada proses ya, konstruksi itu adalah proses negosiasi itu sendiri. Ya, saya kira saya akan berhenti di situ, mungkin sudah terlalu panjang. Terima kasih. Ya. Iya. Iya, terima kasih Pak Daud. Saya sengaja Pak Daud, bahwa Pak Daud itu harus saya letakkan di depan. Karena setidaknya memberikan gambaran dan pemahaman Pak. Karena berhadapan dengan materi, berhadapan dengan objek, berhadapan dengan value itu adalah hal-hal yang bahkan kalau di saya pribadi mengajar itu ya hanya berkisar di itu Pak. 3 itu. Materinya, terus kemudian materi diolah menjadi dengan teknik menjadi medium terus kemudian ini direpresentasikan menjadi karya seni, terus kemudian bagaimana value, nilai, perspektif itu berputar gitu di wilayah itu. Dan perdebatan selalu muncul di situ. Jadi saya kira paparan Pak Daud ini menjadi jelas duduk pangkalnya gitu untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman. Nah, bahwa
ya kayak kita ditarik kembali ya, maksudnya kita ditarik kembali apakah berbicara tentang benda, terus khususnya benda seni itu kemudian eh kita itu hidup di dalamnya, kita setiap hari bertemu, kadang-kadang kita luput untuk kemudian memberi jarak gitu. Ketika kita mendudukkan di depan kita itu secara objektif itu bagaimana sih sebetulnya kita melihat, dan terima kasih Pak Daud di awal ini sudah memberikan kita paparan yang cukup jelas. Saya cukup tertarik dengan tadi problem otoritarian, Pak. Bagaimana ternyata memang mau tidak mau pun dalam kesenian kiwun sesuatu dianggap seni ataupun tidak juga cukup institusional gitu kan, masih cukup institusional gitu. Andaikan tidak ada galeri dan museum dan kurator atau mungkin kolektor, itu mungkin juga benda itu disebut seni ataupun tidak, kita juga masih bisa diperdebatkan sampai hari ini, apalagi di dunia digital. Nah, namun kita akan berdiskusi panjang lebar tentang itu. Untuk selanjutnya narasumber berikutnya, saya kira ini bisa menjadi jembatan yang kemudian menarik gitu dari apa yang disampaikan oleh Pak Daud di awal tentang perihal pusaka, perihal bagaimana masyarakat melihat, mengamini, meyakini situs, materi, benda, bahkan dalam koridor dalam nilai ataupun dalam value yang sangat filosofis, estetika menurut mereka sendiri, epistemologis juga gitu. Terus kemudian ketika dia dibenturkan dengan konteks yang baru, konteks seni khususnya. Di sini saya mohon kepada Mbak Tita Ruby ya, berdasarkan pengalaman Mbak Tita, mungkin bisa ceritakan pengalaman yang terakhir gitu bekerja ya dengan masyarakat tradisi seperti itu. Monggo Mbak Tita, silahkan. Terima kasih. Tadinya saya mau pakai ini tapi nggak bisa ternyata. Iya. Sebetulnya saya nggak siap sih berada di sini. Karena ketika berbicara tentang kerjasama antar disiplin, sebetulnya sepertinya udah banyak ya yang mengerjakan itu, dan juga bagaimana dia bekerja itu tidak ada satupun metode yang pasti. Karena kan ini persoalan bagaimana kita membangun, mengkonstruksi ide melalui pertemuan benda-benda itu dan kemudian menegosiasikannya dengan publik. Menegosiasikannya dengan diri sendiri dan secara bersama-sama mungkin memaknainya secara berbeda. Hal itu selalu akan ditemukan di kesenian. Di seni rupa ini, setiap orang melihat sesuatu akan mengkontekskannya dengan dirinya sendiri terutama. Baru setelah itu muncul apa yang disebut mungkin makna, mungkin apapun itu. Mungkin dia menjadi seperti tadi, dia hanya sekedar aset, bukan sekedar ya, aset itu menjadi penting buat orang-orang seni rupa. Atau apapun gitu. Di karya Art Jok yang terakhir di mana saya berkolaborasi dengan Agus Wage, ada bagian karya ya. Karena karya yang ada di Art Jok itu walaupun dia terdiri dari 9 ruang dan terdiri dari banyak objek, dia adalah satu karya. Bagaimana kami membangun benda-benda untuk dimanai oleh masing-masing, kemudian kami menutup hal itu dengan, misalnya kalau udah ada yang pernah ke sana adalah dengan padi di dalam ruangan. Ide ini sebetulnya terdiri dari, memang betul dari 2 ide. Ide yang pertama adalah bagaimana mengkonstruksi suara menjadi rupa. Itu yang ide yang awalnya, yaitu kami ingin membangun lorong. Pada waktu itu sebetulnya karya ini diawali ketika kami diminta untuk presentasi membuat sesuatu di lorong antara Istiqlal dan Katedral di Jakarta. Dan saya dan Suwage mengatakan bahwa
kita mungkin sebetulnya tidak sedang berbicara dua agama ketika di sini. Tetapi mungkin yang dibutuhkan oleh kita semua adalah mendengarkan suara selain dari Islam dan Nasrani ya, Katolik waktu ini. Jadi ada suara-suara dari mereka yang bahkan dipinggirkan dan diskriminasi yang harus didengarkan, karena yang akan melewati lorong ini bukan hanya masyarakat umum tetapi juga adalah tokoh-tokoh dari kedua agama ini. Kami mengumpulkan doa-doa dari masyarakat tradisi, karena misalnya satu hal ya, sebelum 2 tahun, 3 tahun yang lalu, sebelum agama mereka diakui oleh MK, mereka tidak memiliki KTP, mereka tidak memiliki akte, artinya ya mereka nggak boleh memiliki surat nikah, artinya mereka nggak boleh sekolah, artinya mereka tidak diakui ada di negara ini. Dan kita sebagai katakanlah pemilik agama yang besar ini mengaku bahwa kita penuh kasih sayang, menghormati orang lain, menghormati manusia dan segalanya dan seterusnya. Tetapi ada kenyataan sebagian masyarakat yang bahkan keberadaannya pun tidak diperbolehkan ada gitu. Oke. Dimulai dari situ lalu kemudian kita ketemu dengan COVID. Ketika COVID, apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh kesenian? Ketika Jogja gempa, kita bisa melakukan banyak sekali hal melalui jaringan kesenian kita ya. Tetapi ketika COVID, ketika seluruh dunia bermasalah, ternyata kita tidak ada yang bisa dilakukan oleh kesenian. Ketika seni tidak bertemu dengan publik, dia bukan seni. Karena dia tidak memiliki makna. Lalu saya bertemu dengan mulai menanam sendiri dan seterusnya dan membuat segala sesuatu sendiri. Dan hingga teman saya mengatakan bahwa kegiatan saya seperti ide yang apokaliptik gitu. akan segera kiamat gitu, dan tetapi saya tidak melakukannya di saat itu untuk kesenian, tetapi saya selalu melakukan hal-hal semacam itu yang akan saya simpan sebagai ide. Ketika bertemu dengan lorong yang tadi, saya kemudian harus mencari sumber kehidupan yang berkaitan dengan doa-doa tadi. Lama, lalu kemudian tiba-tiba saya terhubung dengan Kasepuhan Cipta Gelar di Gunung Halimun Salak. Kami bekerja masing-masing. Dari suara itu kami bekerja bareng-bareng, tapi dari benda-benda yang disodorkan di situ kami bekerja masing-masing. Dan saya merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang melihat karya itu adalah satu. Saya merasa sebetulnya setiap orang akan memilah, ini karya Tita Ruby, ini karya Agus Suwage, ini karya Tita Ruby, ini karya Agus Suwage. Selalu seperti itu, dan dari wawancara, dari bentuk pernyataan kuratorial dan segala macamnya. Tapi itu bukan problem buat saya, tidak apa-apa, itu juga cukup menyenangkan karena saya juga, artinya saya memiliki kebebasan untuk menentukan medium apa yang ingin saya tampilkan dengan negosiasi terhadap partner, kerjasama. Apakah saya bisa menaruhnya di sini, apakah ini mengganggu yang lain, dan seterusnya. Maka posisinya adalah kita bagaimana mendisplay seluruh benda-benda tersebut di dalam ruang, dan bagaimana dia tidak saling mengganggu, kalau bisa saling menguntungkan. Dan kemudian harus ada kesepakatan, negosiasi lagi, apa yang penutup yang ingin kita sodorkan. Pembuka yang ingin kita sodorkan dan penutup yang ingin kita sodorkan, untuk kemudian setiap orang bisa berproses ketika dia menyusuri seluruh ruang yang ada di situ. Ini pekerjaan berat sekali. Dan ketika saya memilih
mewujudkan ide ketika COVID itu menanam padi di dalam ruang, itu adalah pilihan yang luar biasa menyita secara mental dan fisik ya. Bagaimana saya harus bekerja setiap malam dari jam 10 malam hingga biasanya sampai jam 4 pagi. Bahkan ada yang sampai jam 10 sebelum dibuka itu tempat itu, karena saya menaruh benda hidup di dalam ruangan di mana saya harus memeliharanya. Dia tidak boleh mati, dia harus tetap indah, dia harus tidak boleh mengganggu pengunjung. Dia ya ada banyak hal. Ada banyak hal dan itu saya melihat bahwa ada begitu banyak energi yang harus diberikan ke dalam ruang tersebut. Saya akan ke video-video ini. Video-video ini sebetulnya tadi hampir tidak ada kaitannya dengan cerita barusan, tetapi ada satu karya, yaitu ada 151 benih yang dititipkan sebetulnya oleh kepala adat Cipta Gelar, Abah Ugi, yang sebetulnya dari seluruh koneksi yang saya hubungi sebelumnya, bahwa komunitas ini tidak pernah mengeluarkan padi, sehingga sepertinya kamu akan sia-sia pergi ke sana untuk mendapatkan padi untuk karya ini. Tetapi ketika saya pergi ke sana, Abah Ugi sendiri dia tidak menjawab. Dia bilang bahwa ada bagian-bagian karya, karena ada beberapa karya seperti tadi yang dilihat, ada beberapa karya yang saya utarakan, saya akan meresin proses pertumbuhan padi, saya akan memasang benih-benih itu, saya akan menanam padi, saya akan memasang contoh-contoh kultivar padi. Nah, dia tidak menjawab, tetapi dia bilang gini, dia mengatakan bahwa saya tidak berhak menentukan apakah itu boleh atau tidak. Untuk saya pribadi, saya keberatan menurut dia. Tetapi kita harus bertanya pada leluhur. Jika mereka memperkenankan, maka kamu boleh membawanya. Ada negosiasi di situ, lalu kemudian saya pergi ke makam, mungkin nanti akan ada makam di sini. Lalu kemudian ada upacara kecil di situ dan mereka berdoa dengan bahasa lokal. Dan saya bertanya yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda di sana. Lalu kemudian akan ada yang menjawabnya. Jadi misalnya, apakah saya boleh mempleting padi dengan emas? Jawab boleh. Oh boleh gitu. Terus nanti, apakah saya boleh meminjam benih? Boleh. Apakah ada yang, nah ini prosesnya. Lalu apakah saya boleh menggunakan menaruh padi di dalam resin? Nah itu yang tidak boleh. Ada beberapa yang tidak boleh, karya-karya yang tidak boleh, yang proses yang sudah pernah saya kerjakan ada yang boleh. Dan saya hanya akan mengerjakan apa yang diperbolehkan di karya ini. Di karya selain ini, saya mengerjakan yang tidak boleh itu karena menurut saya itu tidak ada kaitannya dengan yang di sini. Lalu yang paling penting di sini adalah ketika dia membutuhkan kultivar padi 151 ya, yang dikembangkan selama sekitar 600 tahun lebih, dikembangkan oleh mereka, di mana mereka bentuknya nomaden gitu, mereka berpindah dan sekarang itu adalah generasi ke-10. Dan tahun lalu mereka baru saja pindah, yang sekarang baru resmi, dari Cipta Gelar awalnya, kemudian membuka hutan lagi sejauh 2 kilometer,
dan sekarang bernama Gelar Alam. Ada banyak hal yang saya temukan menurut saya bagaimana sebetulnya kerajaan-kerajaan kecil mungkin tumbuh. Itu seperti yang tadi, dan bagaimana mereka tidak bersisa gitu. Karena misalnya tempat yang ditinggalkan itu udah mulai roboh, udah mulai tidak digunakan beberapa bagiannya, dan saya lihat juga yang masih ada rumah-rumah yang digunakan tetapi tidak digunakan lagi seperti untuk upacara dan seterusnya. Bagian-bagian yang itu udah mulai rusak gitu. Dan mereka membiarkannya karena mereka menggunakan bahan-bahan alami, maka kemudian menurut saya mereka hilang gitu. Lalu akhirnya dia kemudian saya diizinkan untuk membawa benih, tetapi ini harus dikembalikan. Nah yang ini benih yang tadi itu yang harus dikembalikan. Ada 151 itu dari sebetulnya 168 yang mereka punya. Nah dan saya kemudian memamerkan itu dan itu cukup banyak menarik perhatian karena baru pertama kali padi dari Cipta Gelar dikeluarkan gitu dari komunitasnya, dipinjamkan, dan itu merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Dan kemudian bahkan untuk mengupas satu butir atau memetik 2 butir itu saya harus minta izin. Apakah saya diperbolehkan izin itu, lalu kemudian itu untuk apa, dan semua harus dijelaskan semuanya. Lalu kemudian kalau mereka izinkan baru saya kerjakan. Setelah itu kemudian baru minggu lalu saya kembalikan ke sana dan akan dipasang di ruangan ini. Ruangan tempat sebetulnya dia berupa dapur besar sekali di mana apinya itu 24 jam menyala. Di sana ada kukusan gitu, tempat nasi yang 24 jam tersedia nasi di sana. Siapapun boleh datang ke sana, boleh makan, siapapun di sini, di ruangan ini. Dan mereka tidak memperjualbelikan itu, dan mereka memiliki lebih dari 500 lumbung padi, dan mereka mengklaim bahwa mereka bisa hidup 95 tahun ke depan. Mereka udah punya bahan makanan yang cukup. Dan padi-padi yang di perjalanan, yang dijemur selama kurang lebih 1 bulan, tidak ada yang berani yang mencurinya karena pamali gitu. Hukumannya jauh lebih berat ketimbang hukuman formal. Yang menarik bagi saya karena ketika dikembalikan dia menjadi fungsi yang berbeda. Dia kemudian menjadi bagaimana masyarakat boleh memilih apa yang akan ditanamnya di musim panen berikutnya. Jadi si botol-botol yang sudah saya susun yang itu dia tidak hanya berguna bagi para peneliti yang datang, tetapi juga berguna bagi masyarakat setempat. Bagaimana masyarakat itu bisa melihat padinya jenisnya seperti apa, berasnya seperti apa, bulirnya seperti apa, dan kemudian mereka akan menanamnya di musim berikutnya. Ini menurut saya sangat menarik. Sangat menarik karena ini pertama kali bagaimana semua hal sepertinya diatur oleh yang lain gitu. Ini bentuk kerjasama yang menurut saya luar biasa apa ya? Kalau misalnya saya bilang saya ego saya sebagai seniman kemudian merasa dikurangi, enggak juga gitu. Jadi ini negosiasi yang menurut saya paling cair. Saya merasa senang. Apakah saya tidak peduli apakah di sana dia kemudian menjadi karya seni atau dia hanya sebagai tabung-tabung yang kemudian hanya akan jadi tempat masyarakat memilih padi mana yang akan ditanam tahun panen berikutnya karena mereka hanya menanam 1 tahun sekali. Lalu dan mereka kemudian misalnya yang paling ajaib karena saya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan ruang. Jadi saya membuatnya senatural mungkin, misalnya yang tadinya
di ruang galeri galvanis, lalu kemudian saya ganti menjadi kayu, tadinya bambu, tapi kemudian yang bikin papan bambu nggak sanggup, lalu kemudian saya ganti menjadi kayu jati lama. Oke, ini pertanyaan yang menurut saya ingin saya ajukan kepada kurator. Ketika kita memilahkan antara tradisi, di dalam seni rupa itu ada tradisi, ada seni modern, ada seni kontemporer, atau seni lainnya, di mana gitu letak karya yang seperti ini? Apakah gitu ketika dia berpindah di ruang tersebut, apakah dia kemudian tidak menjadi lagi kesenian seperti yang kita maknai sebelumnya gitu? Itu saya melahirkan pertanyaan itu untuk kerjasama terakhir saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Tita. Saya kira melewat apa yang disampaikan Mbak Tita, kita juga melihat bagaimana negosiasi yang tadi dipantik oleh Pak Daud perihal soal value ya, nilai, terus kemudian juga soal materi ketika dia berpindah. Sebetulnya bukan lagi soal bagaimana ada beberapa hal, ada dua hal yang setidaknya menarik gitu. Misalkan yang mungkin nanti bisa kita gali lebih dalam atau kita minta Mas Sujud untuk mengelaborasikan gitu. Perihal negosiasi Mas. Negosiasi praktek kesenian, terus kemudian juga perubahan atau mobilitas objek yang kemudian mempengaruhi kepada nilai sepertinya yang melekat pada objek itu sendiri. Dan tentunya kalau kita ngomongin soal mobilitas objek ini juga nanti coba sedikit boleh disinggung Mas, kaitannya tadi pertanyaan Pak Daud juga tentang ketika dia pos benda nih gitu ya. Ketika mungkin kalau teman-teman hari ini ketika menjadi algoritma gitu kan, ketika menjadi algoritma, atau mungkin pertanyaannya yang masih mengawang di Mbak Tita Ruby adalah ketika saya berdiskusi dan berdialog dengan hal yang enggak berwujud nih gitu kan, suara gitu yang diwakilkan atau leluhur gitu atau karuhun gitu. Oke, mungkin bisa cepat nih Mas Ijut, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya senang dengan obrolan kita ya di sore hari ini, karena beberapa hal itu mengkonfirmasi apa yang menjadi refleksi saya belakangan, sekaligus memicu banyak pertanyaan. Mungkin saya pakai momen sore hari ini bersama kita semua untuk mendiskusikannya ya, karena memang 3 topik ini menurut saya cukup menarik, antara benda, nilai, dan produksi pengetahuan. Jadi mungkin mohon maaf jika kemudian materi saya itu agak saya elaborasi lagi, mungkin nanti panitia boleh menyesuaikan slide-nya yang mana gitu ya. Jadi saya nanti mulai mengkrat aja nih ceritanya gitu. Yang pertama itu saya ingin mengelaborasi, tadi sudah dibuka sangat baik oleh Pak Daud, mengenai latar belakang epistemologis ya, ketika kita membicarakan soal benda ini. Artinya kita tidak membicarakan yang mungkin selama ini mungkin sudah kita akrabi, yaitu nilai, sesuatu yang intangible, sesuatu juga yang bersifat abstrak. Kemudian entitas yang lain itu adalah produser pengetahuan. Di situ ada aparatusnya ya, misalnya seperti entah itu bernama translator, kritikus, jurnalis, kurator, dan sederet aparatus penerjemah informasi. Saya beri garis bawah informasi ini karena menurut saya ini yang saya refleksikan belakangan ya. Ada yang menarik dari buku yang sekarang jadi bestseller dari Harari. Dia kemudian sangat merefleksikan mengenai orde perubahan dari zaman batu sampai dengan yang disebut sekarang itu adalah orde informasi. Dia mereduksinya itu menjadi peradaban sekarang itu adalah mengenai kisah, cerita, hikayat, dan seterusnya. Jadi modus dari bagaimana masyarakat itu kemudian belief atau percaya itu adalah dari apa yang disebut informasi. Nah ini tadi Mas Hendra juga mengingatkan 2 hal ya, bagaimana kemudian hubungan antara benda dan pos benda ini. Saya tertarik karena urusan saya belakangan itu antara lain riset mengenai
sesuatu yang intangible. Apa yang disebut digital? Apa yang kemudian disebut entitas yang apa namanya maya atau virtual? Nah ini kemudian diradikalisasi oleh apa ya, orang bernama Baudrillard gitu yang menyebut orde sekarang itu adalah orde simulakra, orde di mana kita itu melihat tidak lagi bisa merefer pada kenyataan, langsung merefer pada apa namanya realitas, tetapi kita diperantarai oleh apa simulasi. Nah, Mbak Tita tadi saya senang karena lewat pengalaman konkret empirik Mbak Tita bersentuhan langsung dengan cipta gelar sebagai seniman yang kemudian merepresentasi pengalaman melalui pendekatan apa yang intim ya dengan apa warga di Cipta Gelar dan segala konstruk tradisinya. Menurut saya semakin agak meragukan gitu ya pandangan dari Baudrillard ini yang dia mereduksi sekarang segala sesuatu itu sangat apa melampaui yang realita yang apa yang nyata menjadi hiperrealitas. Tetapi oleh Mbak Tita setidaknya kita masih percaya bahwa fungsi seni di sini adalah memiliki fungsi representasi. Fungsi representasi. Jadi ini yang membuat saya yakin bahwa apa namanya tidak serta-merta di era yang kemudian sekarang kita lihat bagaimana ada apa ada unit-unit terbaru ya seperti karya-karya apa yang berbasis digital dan seterusnya, tetapi pengalaman korporeal ini, pengalaman yang menubuh, yang nyata, yang itu kemudian masih bisa dieksplorasi setidaknya oleh apa pengalaman estetik Mbak Tita. Nah, kaitannya dengan tradisi ini yang kemudian menjadi menurut saya ya membuat kita juga punya pertanyaan, kita bisa jadikan ini pertanyaan terbuka, bagaimana apakah tradisi itu merupakan suatu diskontinuitas dari yang sudah lewat, apakah dia menjadi kontinuitas dari yang sudah menjadi tadi istilah Pak Daud itu adalah heritage gitu yang menjadi warisan. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Mas Heridono ya, dia itu lewat praktik keseniannya dia selalu percaya bahwa praktiknya dia itu setidaknya meyakinkan bahwa tidak ada yang disebut gagasan modern. Setidaknya dalam pengalaman kita gitu ya di sini tidak ada yang disebut gagasan kemodernan. Yang ada adalah dia merupakan kontinuitas dari tradisi. Jadi tradisi itu tidak kemudian hilang. Nah mungkin yang menarik kalau kita lihat bagaimana pola pattern yang terjadi itu sebetulnya manifestasi atau representasi dari kelanjutan dari tradisi. Jadi kalau misalnya FKY ini kemudian mengangkat sesuatu yang sifatnya korporeal, yang nyata, yang benda, ini sebetulnya saya ingin memakai diskusi ini untuk melihat lebih konkret lagi di luar yang disebut sesuatu yang abstrak yang kemudian sangat tidak terjamah ya gitu ya. Walaupun itu juga memiliki faktor determinan terhadap cara kita memaknai sesuatu. Nah, disinggung juga mengenai kaitannya dengan benda seni karena memang saya kurator. Dan saya kira di ekosistem seni itu Pak urusan kita banyak yang berkaitan dengan justru non nilai gunanya. Ini yang menurut saya kalau mungkin di orde yang disebut Baudrillard itu dulu adalah orde mimetik gitu ya. Orang masih memakai sesuatu karena nilai guna praktis gitu. Tapi di abad sekarang apakah kita bisa ngecek bersama-sama ya, apakah kita juga di dalam setidaknya dalam ekosistem seni itu apakah yang kita konsumsi itu adalah kepraktisannya atau sesuatu di luar itu. Ada pergeseran dari nilai guna kemudian menjadi nilai tukar, kemudian yang sekarang itu berubah lagi menjadi nilai tukar tanda. Yang lebih ekstrim lagi adalah terjadi pertukaran nilai tukar simbolik. Sesuatu yang Mbak Tita saya kira cukup kenal dengan banyak koleganya dan juga mungkin kita juga bisa melihat ya bagaimana mungkin karya tepuk tangan ya pernah terjadi ini Pak. Karya tepuk tangan itu dikoleksi. Jadi ada satu eksperimentasi dari seorang seniman non benda ini Pak. Tapi kita bisa berdebat ya apakah itu juga dianggap sebagai benda. Itu dikoleksi. Jadi kalau ketika dia bilang dia sedang mau menunjukkan koleksinya itu adalah dengan cara meminta kita semua untuk tepuk tangan.
itulah karya yang saya beli gitu. Jadi inilah yang menurut saya kita masuk ke dalam satu era di mana kapitalisasi tanda itu sudah ekstrim ya sekarang. Jadi menjadi part dari ekosistem seni itu sendiri yang tidak mungkin kita abaikan begitu saja. Nah, yang pengalaman korporeal ini tetap atau masih ada ya dari karya-karya yang tangible, yang kemudian konkret. Itu tentu mekanisme kalau kita lihat dalam industri kreatif itu kan ya masih, karena memang di situ mekanismenya, mesinnya, industrinya, relasi nilai tukarnya juga nyata di sana dalam arti ekonomi. Tapi di refleksi sore hari ini saya kira apakah kita tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Daud, dinamika kita sekarang itu terombang-ambing ya, paling tidak setidaknya saya gitu untuk mengarungi relasi antara yang yang nyata, yang tidak nyata, yang konkret sama yang virtual, kemudian yang digital dan yang atomik, kemudian juga yang pengalaman yang dihasilkan oleh pengalaman sosial sama pengalaman yang termediasi oleh apa yang disebut pengalaman intermedialitas gitu ya. Jadi ini situasi tidak kita hindarkan gitu. Nah, terakhir saya ingin punya ini masih jadi riset pribadi saya mengenai what is thing gitu. Apa itu sesuatu? Apa itu yang benda? Itu di era yang semakin radikal ya, dalam arti pengalaman nyata kita bahwa yang sesuatu yang tidak nyata itu malah jadi nyata sekarang. Sesuatu yang virtual itu justru menjadi konkret. Yang dibendakan gitu, yang dibendakan. Kita ingat ada gium mengenai the medium is the message. Jadi benda itu sendiri memiliki kekasannya gitu ya, kekasannya. Dan dari situ saya kira tidak berlebihan bila kemudian orang-orang seperti Roland Barthes itu dia mengajukan sesuatu yang penting buat kita tentang sistem objek ya, yang non linguistik, yang non bahasa ya gitu ya, yang konkret gitu, yang penelitian dia misalnya tentang bagaimana ada orde perubahan dari tata interior di era atau abad tertentu, ketika dia kemudian terjadi shifting atau perubahan menjadi tata interior yang terbaru yang sekarang. Itu sangat nyata dan itu kemudian menjadi satu sistem yang di luar kode atau bahasa atau mungkin secara keilmuannya itu linguistik ya. Jadi bukan pada yang nyata itu tadi. Nah, kurang lebih gitu. Jadi mungkin karena saya udah diingetin oleh Mas Hendra, ojo susi karena waktunya juga ini Pak, Mbak Tita terbatas. Iya. Jadi mungkin saya kira nanti kita bisa berdiskusi. Terus ya. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Mas Sujud banyak poinnya, tapi saya sedikit mencatat tentang bagaimana memang kesenian ini hari ini memang agak-agaknya saya rasakan gitu. Secara pribadi kita memang aspek representasi memang cukup menjadi dominan hari ini gitu, terlebih lagi ditunjukkan dengan perubahan dari pertukaran benda, pertukaran tanda, kemudian pertukaran simbolik yang kemudian memang kalau urusannya dengan museum itu keseharian saya itu memang kami berkutat dengan itu, bagaimana soal menarasikan, bagaimana soal menceritakan, bagaimana mengkontekstualisasikan karya atau mengkontekstualisasikan koleksi. Di satu sisi kita berurusan dengan arsip, dokumentasi ataupun penggalian data gitu. Tapi kemudian data ya selesai menjadi data, kemudian mau bagaimana, mau dinarasikan seperti apa, mau dikontekstualisasikan seperti apa, itu yang kemudian menjadi banyak celah yang akan kita diskusikan bersama-sama seperti itu. Baik, saya akan membuka 2 pertanyaan buat teman-teman semuanya untuk memberikan komentar, boleh, pertanyaan boleh. Dari sudut sini dulu mungkin jika ada. Ya, silahkan.
boleh disebutkan nama dan kepada siapa gitu ya. Oke, baik. Ya, halo Mas, saya Ripase. Saya salah satu panitia, pengen nanya ke Bu Tita Ruby. Jadi saya salah satu relawan dari Sekolah Pagesangan. Jadi kami juga banyak berbicara tentang pangan juga. Terus di tahun lalu kami itu pameran di UIN. Pamerannya itu saya diminta untuk mengkonsep dan juga mengelola bahan pangan yang di sana. Nah, salah satunya itu adalah padi. Jadi di Gunung Kidul itu ada namanya padi segreng. Nah, itu adalah salah satu bibit padi yang masih bertahan dari 20 tahun yang lalu. Dan masih ada beberapa mitos tentang padi itu gitu. Salah satunya adalah padi itu tidak boleh diletakin di atas lantai atau tidak boleh di bawah dari kaki kita, dia harus sejajar karena dia makanan yang sebenarnya harus kita hargai sama seperti kita menghargai sesama manusia gitu. Nah, jadi saya sebenarnya punya pertanyaan, kalau misalnya pengen menjadikan padi itu sebagai karya seni atau mengalih mediakannya tapi tetap membawa nama padi itu gitu. Kapan batas-batas sebenarnya yang kita mengikuti tetap etika dari tradisi tersebut atau kapan sebenarnya kayak tadi Bu Tita bilang kan ada saatnya yang si padi yang katanya harus dikembalikan ya dikembalikan gitu. Tapi ada saatnya Bu Tita itu juga tetap idealis kayak gitu. Kebutuhan artistik. Iya. Itu sih sebetulnya pertanyaannya. Boleh mau langsung dijawab atau Iya, ada pertanyaan lagi? boleh, karena sama sih ceritanya kayak misalnya padi itu apabila kita biarkan berlama-lama di diri kita nggak dikembalikan nanti akan dimimpiin sama si simbah yang pemilik padi itu karena selama ini juga disimpan dan tidak untuk dibawa keluar dari kampung sih sebenarnya gitu. Banyak cerita-cerita gitu. Oke, baik. Terima kasih. Boleh dikomentari Mbak atau direspon Mbak? Mungkin dibenturkan atau mungkin dibalikkan dengan pengalaman Mbak Tita gitu ketika berhadapan dengan objek benda bersejarah gitu. Ini sebetulnya pertanyaan sulit. Karena tergantung dari konteksnya. Kalau dia memang milik ya, itu kan milik mereka. Dan kita meminjamnya. Nah, apa yang harus dilakukan peminjam? Menurutku etika yang dilakukan adalah etika pada umumnya. Iya. Ya kan? Bagaimana kita memperlakukan itu dengan sebaik-baiknya sebagai peminjam gitu. Seperti juga yang kemarin saya tidak merasa ada benturan karena menurut saya melakukan itu ya sesuai dengan apa yang mereka minta gitu. Kalau tidak boleh dilangkahin dan seterusnya ya gimana caranya supaya tidak dilakukan seperti itu. Menurutku ya tergantung dari ini. Kalau misalnya kita kayak ya nggak apa-apa lah kan nggak ketahuan ya itu juga terserah gitu. Misalnya ya. Tapi makanya tujuannya apa dulu gitu. Tujuannya apa dulu dan itu dimunculkan untuk apa gitu kan. Kalau menurutku ketika seniman atau kurator misalnya melakukan sesuatu di sebuah galeri, apapun yang dia lakukan itu udah kesenian gitu. Iya. Siapa yang berani membantah itu kan? Jadi ketika dia dikonstruksi ya, itu kan institusional, ada institusi, ada otorisasi gitu kan dari sesuatu. Yaitu ada bagaimana membagi antara tugas kita dengan yang tadi itu gitu. Ada tugas kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat dan sebagai seniman gitu. Dan itu negosiasinya ya di dalam diri kita sendiri gitu sebenarnya. Jadi tidak ada ide yang harus begini dan harus begitu gitu. Dikembalikan seluruhnya pada konteksnya, pada tujuan utamanya dan nilai artistik apa yang ingin didiskusikan dengan publik. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya. Karena sebetulnya diskusi tentang problem etik
estetik, artistik ini memang agak sering muncul ketika kita melakukan kerja-kerja personal dan kolektif gitu, dengan melibatkan masyarakat gitu. Perdebatannya akan sangat panjang, tapi memang saya sepakat dengan Mbak Tita tadi sih, pesannya benar bahwa tujuannya apa, value-nya apa, bagaimana kita menarasikan dan konteksnya apa, seperti itu. Dan memang problem kesenian hari ini, problem kurator khususnya ya, wilayah kontekstualisasi ini Mas gitu kan ya. Wilayah kontekstualisasi itu adalah wilayah yang cukup berat gitu kan, karena banyak hal yang tadi Mbak Tita bilang bahwa kelihatannya apapun yang dilakukan ketika di ruang galeri itu ya itu kesenian gitu kan gitu. Tapi kemudian runutan di belakangnya itu yang kemudian bisa kita diskusikan dan pertanyakan terus menerus. Oke, ada pertanyaan lagi dari sudut sebelah sini mungkin? Atau bingung? Atau mungkin saya pengen bertanya nih Pak Daud nih Pak. Saya pancing dulu ya, semoga teman-teman. Pak, kalau kita berhadapan dengan objek gitu ya, objek yang basisnya pusaka gitu, yang orang tadi diceritakan oleh Pak Daud bahwa semua itu tergantung bagaimana kita memberikan nilai. Sebetulnya pertanyaannya saya adalah batasnya apa Pak sebetulnya? Batas. Kita tahu bahwa selama ini kan kemudian perdebatan-perdebatan ketika kita berhadapan dengan situs, berhadapan dengan arsip atau berhadapan benda-benda arkeologis misalkan, gitu kan selalu kita menguji sejauh mana sejarahnya, historisnya, sejauh nilai pentingnya, fungsi dan sebagainya gitu. Terus kemudian dia dianggap penting dan dia tidak dianggap penting. Dia dilanjutkan untuk kemudian dirawat atau mungkin dia dibiarkan begitu saja misalkan. Itu pada batas apa sebetulnya Pak? Batas etika apa atau batas koridornya apa Pak sebetulnya? Atau variabel apa sebetulnya yang bisa menentukan seperti itu? Ya, saya kira ini memang semuanya itu kalau ya sebetulnya jawabannya mirip seperti yang dikatakan oleh Mbak Tita tadi, bahwa sebetulnya itu semuanya kan ada tujuannya, ada konteksnya ya. Tetapi yang menurut saya penting tadi, ketika kalau di dalam terutama di dalam bidang saya itu adalah ketika kita berhenti tidak mampu menciptakan pengetahuan itu, maka kemudian kita akan menganggap itu sesuatu yang tidak ada lagi value-nya gitu ya. Jadi ini banyak terjadi yang seperti saya juga menegur teman-teman itu ya, setelah penggalian ya, menemukan banyak gerabah begitu ya, hanya kereweng-kereweng, cuilan-cuilan itu kan. Nah, mereka kemudian tidak lagi mampu menciptakan sesuatu pengetahuan dari situ. Maka kemudian dia dianggap sampah untuk kembali lagi, dibiarkan di gudang-gudang, walaupun mereka mencapnya nih, kalau ada orang datang, jangan itu penting itu zaman dulu Majapahit itu. Tapi akhirnya berakhir di gudang-gudang. Ya. Dia seakan-akan terdepositkan kembali hanya di place yang di tempat yang lain. Ya kan? Nah, oleh karena itu sebetulnya kita itu ya tidak berbuat apa-apa. Ya, hanya memindahkan saja gitu. Tapi kalau ada orang lain, masyarakat misalnya saja, ya, petani menemukan misalnya, kemudian mereka yang memindahkan kadang-kadang dimarahi kan begitu. Iya. Ya. Harusnya tidak begini. Wah, bahkan di dalam undang-undangnya sendiri itu ada memindahkan itu tanpa izin sudah. Iya Pak. Betul. Nah, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kadang menyebabkan itu tadi, bahwa kita itu seringkali terlalu pada ya tadi juga ada egonya dan kemudian tidak ada empati pada pihak yang lain sehingga kita menjadi determinan, legislator semacam gitu. Nah, itulah. Nah, sekarang di dalam arkeologi itu berkembang satu fenomena yang menarik dengan ada istilah symmetrical archaeology gitu. Jadi apa?
tidak lagi memperlakukan benda-benda itu sebagai sesuatu yang objek kajian. Tapi kita juga memperlakukan bahwa objek itu adalah sesuatu subjek yang menjadi partner kita di dalam menemukan pengetahuan. Nah, itu. Ini ada gerakan seperti itu. Ya. Jadi dia menghargai bahwa suatu benda itu punya kehidupannya sendiri. Ya. Dia diciptakan, ya, kemudian mengalami proses, ya, selama entah itu digunakan, entah itu kemudian langsung didispos gitu ya, ya kan kita sekarang banyak disposable kan, ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian dari dispos itu tadi kemudian dia akan mengalami sesuatu, entah itu dia akan tertendang-tendang atau kemudian terkubur atau kemudian digali orang pindah lagi gitu. Nah, oleh karena itu dia harus memperlakukan benda itu ya sebagai sesuatu yang historinya itu cukup panjang gitu. Tidak hanya semata-mata benda yang kemudian menjadi objek kita. Nah, untuk itulah seperti yang kembali saya katakan tadi, bagaimana kita menciptakan pengetahuan tentang benda itu. Kalau kita berhenti mampu menciptakan pengetahuan tentang benda itu, ya kemudian dia akan tetap hilang. Ya, saya kira itu. Tetapi selama kita masih bisa memberikan menciptakan pengetahuan berdasarkan pada benda itu, kemudian dia memunculkan value, nilai, memunculkan makna tertentu. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Ya. Jadi kalau batas secara secara akademis akan sulit gitu ya. Tetapi ya secara etik seperti yang saya katakan tadi, ya kemudian jangan dia kemudian dibuang saja, jangan dia kemudian dinikan saja gitu. Ya. Nah itu. Jadi memang ini masih dalam perdebatan ya untuk bidang arkeologi itu yang disebut symmetrical arkeologi itu artinya memperlakukan benda-bendanya itu sebagai subjek juga, itu apakah memungkinkan atau tidak. Tapi secara epistemologi itu sudah ada pemahaman yang berkaitan dengan masalah equity dan sebagainya itu. Larinya ke sana. Sampai pada bendanya pun kemudian tidak lagi pada hak-hak kemanusiaan yang equity-nya itu di situ, tetapi juga terhadap benda pun mereka harus memperlakukan. Sama seperti dulu kita memperlakukan hewan, ya kan? Dulu itu masalah misalnya dengan anjing, dengan kucing dan sebagainya kita perlakukan menurut kita, itu nggak ada orang yang protes. Sekarang orang makan anjing juga dilarang, misalnya seperti itu kan? Ya. Atau yang ada keberatan, bahkan kita melihat nendang anjing saja misalnya itu nanti ada orang yang merasa wah itu tidak. Nah, ini. Jadi tidak hanya dalam makhluk hidup sekarang itu diberlakukan juga terhadap benda itu sendiri. Nah ini satu fenomena yang saya belum tahu arahnya kemana, tetapi itu terjadi. Ya saya kira itu. Terima kasih. Baik, kalau mendengar ceritanya Pak Daud ini saya jadi teringat teman-teman Bali gitu ya. Teman-teman saya yang dari Bali itu mereka itu selalu memberikan nama kepada benda-benda mereka. Bolpen ini namanya siapa gitu. Memperlakukannya seperti manusia, Pak. Jadi itu cara mereka merawat dan merawat itu cara mereka bersyukur. Ininya gitu. Bersyukur atas kepemilikan. Mungkin ya, mungkin polanya mungkin bukan sama seperti itu. Baik Mas Sujud. Ini ada pertanyaan lagi teman-teman yang mau respon? Oke, baik, silahkan. Selamat sore, perkenalkan saya Maya, panggilannya Maya. Saya mau bertanya ke Pak Daud, berhubung saya alumni arkeologi juga. Saya penasaran gitu, apakah arkeologi itu dalam praktiknya akan selalu ngikut apa yang sudah ditentukan secara formal, dan di sisi lain apakah kemudian seni itu, terutama seni rupa, harus mengakomodasi hal-hal yang nggak bisa diwadahi arkeologi secara formal begitu. Apakah menurut Pak Daud secara praktek apakah memungkinkan kalau arkeologi itu kemudian mengakomodasi hal-hal non formal juga
yang banyak dikaji teman-teman dari seni selama ini? Terima kasih. Langsung monggo Pak. Ya, saya kira justru itu sekarang itu ya ada dorongan untuk arkeologi itu untuk semakin melihat pada bidang yang lain juga. Ya, jadi seperti yang saya katakan juga, kalau dulu arkeologi selalu berkaitan dengan masa lalu gitu kan. Ya. Jadi seolah-olah ya memang dari latar belakang historinya arkeologi itu namanya saja ark gitu kan. Ya berarti masa lalu. Tetapi dalam kenyataannya kan dalam prakteknya sebetulnya arkeologi itu bukan tentang masa lalu. Tapi tentang masa sekarang dengan objeknya yang mungkin benda-benda dari masa lalu saja. Gitu. Jadi apakah realitas data arkeologi adalah realitas masa lalu? Bukan. Realitas sekarang, adanya itu sekarang. Nah, dan dia sudah sejak ketika dibuat sampai sekarang itu sudah mengalami proses yang panjang. Nah, oleh karena itulah sebetulnya ya dalam saya kira di dalam arkeologi seni itu selalu memadukan ya memang seringkali arkeologi itu terlalu itu tadi otoritarian begitu ya kalau dalam pandangan saya dalam prakteknya, apalagi di Indonesia belum ada keterbukaan. Tetapi saya kira dalam perkembangannya itu selalu terbuka bahwa arkeologi juga sekarang menerima hal-hal yang informal. Oleh karena itu ada yang disebut sebagai arkeologi community, ya, community arkeologi. Ya, ada yang disebut dengan arkeologi indigenous, ya, atau apa ya terjemahnya arkeologi pribumi indigenous arkeologi. Artinya apa? Arkeologi yang mau menampung pandangan-pandangan yang di luar arkeologi itu sendiri, tetapi justru menampung apa yang menjadi perspektif dari masyarakat. Ya. Oleh karena itu seringkali saya menjelaskan arkeologi itu dulu sekarang itu berkembang. Kalau dulu itu arkeologi bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang kemudian perkembangannya adalah arkeologi ngajak masyarakat, dikenal dengan arkeologi publik. Sekarang arkeologi itu harus mengabdi pada masyarakat. Nah, kalau kebutuhannya itu seni itu kita anggap sebagai bagian dari masyarakat, ya kita juga harus mengabdi pada kesenian. Ya, sehingga ketika kita itu berbicara masalah seni dalam ini ya arkeologi harus mengabdi pada seni itu, artinya dia harus terbuka. Ya, tidak harus mengikuti prinsip-prinsip yang ada di dalam arkeologi itu sendiri, saya kira. Ya, saya kira itu yang bisa saya kemukakan. Ya. Ya, baik Pak. Semoga bisa menjawab ya. Jadi saya juga menjadi terbuka juga. Itu awalnya dulu. Saya sempat diajak Pak Daud ke Borobudur ya Pak ya. Iya, kita pernah ke Borobudur gitu. Saya Pak Daud dengan beberapa teman gitu dari arkeolog gitu. Pak Daud itu menyampaikan satu kata yang menurut saya itu terperangah. Saya kaget gitu. Soal soundscape arkeologi Pak. Soundscape arkeologi. Bagaimana suara yang kita membayangkan suara yang muncul atau doa-doa yang diucapkan dari puncak candi stupa itu sampai ke sekian kilometer jaraknya mungkin itu karena bentang alam, karena bagaimana naik turunnya. Jadi kemudian melalui suara kita bisa membayangkan bentuk bentang alamnya mungkin ya Pak ya, seperti itu, dan hal-hal yang berputar seperti itu. Kemudian kita juga berpikir bahwa ternyata cair gitu. Arkeologi menjadi satu cabang ilmu yang cukup cair untuk kemudian bisa dipertemukan dengan banyak bidang, dan saya kira seni rupa mempunyai peluang yang cukup besar untuk kemudian beririsan dengan arkeologi ya, kaitannya dengan benda-benda, apalagi sekarang praktek-praktek tadi Mas Sujud sudah nyebutkan tadi soal intermedia ya, praktek-praktek seni intermedia yang kemudian tadi yang Mbak Rita Ruby bilang soal lintas disiplin gitu. Nah, mungkin Mas Sujud ini
untuk menutup diskusi kita ini Mas Jujut. Iya, waktunya sudah hampir habis ya. Oh ya, sambil nanti Mbak Tita juga untuk closing statementnya. Sebagai seniman gitu kan. Oke, jadi biar kita lebih ini lagi Mas Jujut, biar ada highlightnya gitu, benang merah atau garis merahnya gitu. Ini memposisikan kajian-kajian seni yang intermedia basisnya gitu, dan kecenderungan yang mengarah ke sana, dan kemudian praktek mempertemukan antara arkeologi dan seni. Karena menurut saya hari ini juga mungkin setelah beberapa tahun yang lalu ya, praktek seni rupa kita kan banyak didorong dengan, bukan hal baru sebetulnya, diskusi-diskusi perihal mengulik lagi ke material, berbicara lagi tentang urgensi medium dan sebagainya, terus kemudian expanded medium dan sebagainya gitu. Dan itu dimunculkan kembali setelah sekian puluh tahun gitu. Dan hari ini dengan medium baru di dunia digital dalam tanda kutip, terus kemudian keterbukaan pengetahuan yang lain seperti arkeologi, saya kira mungkin posisi seni rupa hari ini kalau kaitannya dengan arkeologi saja gitu Mas. Jadi saya membayangkan yang konon katanya surrealisme itu tumbuh di Jogja. Jadi artinya things atau benda yang kemudian nilainya adalah surrealism itu menimbulkan atau memicu atau men-trigger lahirnya banyak pelukis atau seniman yang juga melahirkan komunitas yang spesifik. Dimensi yang lain tentu ya, ada dimensi budayanya dan seterusnya. Itu yang terkait tentang benda. Yang kemudian tentang pos benda, saya kira ini juga tidak mungkin kita abaikan begitu saja, karena pos benda itu artinya apakah yang non atomik, yang non korporeal itu kita tidak bisa sebut sebagai benda. Tadi Mas Hendra juga sebut tentang soundscape, tentang tepuk tangan itu tadi, ilustrasi tentang karya tepuk tangan yang kemudian juga punya nilai tukar ekonominya. Menurut saya juga things, benda. Itu yang kemudian bisa kita pertimbangkan gitu, memaknai pengertian mengenai benda di hari ini, setidaknya dalam pengalaman kesenian atau pengalaman estetik. Terus yang ketiga, tentang intermedialitas ini tentu teknologi media tidak bisa kita abaikan, karena kebutuhan seperti Mbak Tita mungkin kemarin menyajikan karya yang bersifat atomik, tapi kemudian ada kebutuhan, misalnya ada video, kemudian ada video media-media atau teknologi media yang lain yang akan dilibatkan, itu sangat mungkin. Jadi ini tergantung kebutuhan seperti yang disampaikan oleh Mbak Tita, kebutuhan dari apa yang disebut proses imagining. Ini yang menurut saya kira relate dengan apa yang disampaikan Pak Daud, bahwa tugas seniman itu adalah, kalau istilahnya rekan saya Mas yang saya dia bilang nguri-nguri gitu, nguri-nguri karya. Mas Hendra tadi sebut terkait arkeologi dan seni. Tadi kita obrolan sejak awal itu ada pameran Bimbakala di Galeri Nasional. Itu juga riset empirik tentang peninggalan ada di Sulawesi Pak, yang di gua-gua itu. Akhirnya kemudian men-trigger seniman untuk melahirkan karya-karya yang pendekatannya itu adalah seni media gitu, atau media art. Lalu itu membuat saya yakin bahwa mempertahankan masa lalu, sekarang, dan proyeksi ke depan, seniman masih relevan, masih punya fungsi. Karena fungsinya adalah nguri-nguri, mengimajinasi. Dan tadi ilustrasi, atau saya merinding Pak tadi waktu Pak Daud menampilkan Borobudur. Saya merinding. Saya ingat sekali ceritanya Avandi. Avandi waktu itu studi, betul ya Pak ya, saya jauh-jauh dia datang ke India. Oleh gurunya di sana disebut, kamu ngapain berguru di sini? Kamu harus pulang dan lihat Borobudur katanya. Arupadatu sampai struktur itu yang kemudian sampai non figuratif, yang non penggambaran, puncaknya adalah kosong. Itu menurut saya adalah guru, maha guru yang luar biasa. Kalau kita capek-capek jauh belajar filsafat, belajar kemudian studi. Saya yakin seperti yang Pak Daud sampaikan tadi, yang dekat dengan kita justru monumen benda Borobudur, yang kemudian menginspirasi tiada habisnya sampai sekarang. Kita kemudian bisa
membayangkan bagaimana orang, ini bukan bermaksud saya yang dulu ada yang terbaik ya Pak ya, kan biasanya kritik orang sekarang itu, misalnya bab nguri-nguri ini mesti terpelanting ke belakang seolah itu yang terbaik, enggak, tapi menurut saya imajinasi seniman itu kemudian bisa memperdalam makna. Dulu kita sebagai mahasiswa kalau udah urusan imajinasi lah sedot soal memperdalam makna kayak koyon ini ya. Tapi kalau sekarang menurut saya sangat relevan gitu ya. Apalagi dengan nilai yang menjadi tema umum dari diskusi kita tentang nilai dan produksi pengetahuan. Terakhir saya kemarin lihat pameran di Good School, itu ada karya kemudian saya bertanya apa nanti fungsi narator. Kalau tadi kita bicara soal kurator, kemudian edukator, ketika kita berhadapan, si medium ini bisa ngomong sendiri Pak, lewat teknologi AI. Jadi dengan dia generating data, Pak Krisnamurti yang almarhum itu tiba-tiba dia bisa telling his own stories. Dia bisa menceritakan sejarah pribadinya. Walaupun kita boleh berdebat apakah itu tergantung dengan stok data dan seterusnya, tapi kita bisa membayangkan terakhir katanya teknologi AI itu mau mengakuisisi sekian banyak bahasa lokal atau bahasa daerah. Jadi mungkin kami berempat di depan ini mungkin bisa ngomong dengan bahasa daerah masing-masing, terus Anda juga bisa menimbali dengan bahasa, tapi kita bisa saling mengerti karena teknologi itu. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian nasib fungsi narasi ke depan di tengah kehidupan yang semakin termediasi oleh teknologi media. Oke, luar biasa. Mohon tepuk tangan ya teman-teman semuanya. Sebelum ditutup, saya pengen ke Mbak Tita Ruby, Mbak. Terakhir Mbak, sebagai seniman kontemporer lintas disiplin, saya ingat dulu waktu itu melihat Mbak Tita Ruby itu pertama kali ketika Mbak Tita Ruby itu ngisi kuliah di kampus ISI Yogyakarta Sewon, itu muterin video tugas akhir Mbak. Tugas akhir Mbak Tita Ruby ini berkonflik, kalau nggak salah ya Mbak, berkonflik dengan kampus karena keramik kok performance gitu kan. Dari situ saya mulai mengingat, Mbak Tita Ruby memang lintas disiplin, expand medium dan sebagainya. Dengan sekian banyak pengalaman yang kemudian mengkonstruksi praktek dan pengetahuan Mbak Tita Ruby gitu, sampai hari ini, terus kemudian berhadapan dengan masyarakat tradisi cipta gelar dengan semua tatanannya gitu Mbak, dan tata caranya gitu misalnya. Saya pengen apa sih sebetulnya Mbak yang kemudian Mbak Tita Ruby sebagai seniman gitu refleksikan dan rasakan gitu, ketika biasanya kan gitu ya seniman kontemporer ya punya rancangan konsep, konteks, referensi dan sebagainya gitu, dengan wacana itu dan sebagainya, gagasan di awal tuh seperti ini sebagainya. Tiba-tiba berhadapan dengan ternyata saya harus dimediasi untuk melakukan penciptaan karya dan sebagainya. Mohon, atau berhadapan mungkin secara umum berhadapan dengan tradisi yang masih dipegang kuat gitu. Bagaimana Mbak? Monggo, enggak pertanyaan Mbak, ini refleksi aja, refleksi aja. Satu kalimat boleh atau satu kata mencengangkan. Monggo Mbak, silakan. Karena masih berproses ya, masih berproses sampai hari ini. Saya sebetulnya masih merenungkannya, tetapi ada satu sisi saya memiliki kebahagiaan. Saya tidak peduli apakah karya saya kemudian mereka disebut karya seni atau bukan. Dan apakah juga yang di Arcop itu juga dikategorikan karya seni atau bukan gitu. Kebahagiaan saya bahwa apa yang saya lakukan dia tidak semata jadi hiasan. Dia memiliki fungsi yang lain yang menurut saya sangat penting bagi konsep keberlanjutan hidup yang saya buat di dalam pameran itu. Oke, aplaus buat Mbak Tita Ruby, aplaus juga buat Pak Daud dan Mas Sujud. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih panitia FKI Umpak Buko yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk ngobrol sharing-sharing pada sore hari ini. Saya tidak bisa merangkum banyak bahwa
Saya kira diskusi kita pada sore hari ini adalah bagian dari kontekstualisasi, ya, kontekstualisasi dari pengalaman, dari narasi yang disodorkan oleh teman-teman panitia, di mana yang sampai hari ini saya dan teman-teman kurator senior Mas Ujud juga, bahwa bagaimana sebuah diskusi, sebuah diskursus, sebuah wacana kemudian bisa mendorong audiens, mendorong masyarakat untuk memiliki cara pandang baru, minimal memperluas cara pandang ataupun memilih cara pandang baru untuk melihat dunia, melihat pusaka, melihat benda-benda menjadi lebih arif, bijaksana, dan tentunya lebih berkesinambungan untuk warisan ke depan. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Hendra Himawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.